Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah, pemirsa, di kesempatan pada hari ini saya akan memberikan suatu tata cara mengenai menarik benda pusaka lewat media tanah. Jadi pemirsa, berbicara soal penarikan benda pusaka, di sini akan saya coba jelaskan sebisa saya mengenai penarikan benda pusaka. Penarikan benda pusaka ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, bisa Anda gunakan lewat media tenaga dalam dan doa. Ini yang pertama. Tentunya doa-doa yang berfungsi untuk menarik benda. Terus yang kedua, menggunakan suatu ayatan yang sudah kalian tebus dengan berpuasa selama 40 hari. Ya. Ini. Jadi kalau untuk menarik benda pusaka ini memang ada yang tanpa puasa. Tetapi harus ada media, yaitu power kita. Apakah kita mempunyai sebuah tenaga dalam yang aktif atau tidak? Kalau tidak, kita tidak bisa. Paling sekedar merasakan getarannya saja, tidak bisa menarik. Karena untuk menarik benda pusaka, ya, yang dari alam gaib kita investasikan ke dunia nyata, ini harus ada tata caranya. Dan itu pun kita harus menghadapi penunggu dari benda pusaka tersebut. Seperti itu. Dan di sini akan saya coba jelaskan tata caranya menarik benda pusaka lewat media tanah. Nah, kok lewat media tanah? Kok bisa? Jadi seperti ini pemirsa. Ketika Anda melihat suatu lokasi yang menurut Anda ini ada benda pusakanya, ya, lalu telusuri sama Anda letak energi yang paling besar itu di sebelah mana, seperti itu ya pemirsa. Lalu dekati, jika memang lokasinya sudah tepat di situ yang energinya besar, ambil tanahnya di situ, bawa pulang, ya. Dan jika sudah dibawa pulang tanah tersebut, kalian bungkus pakai kain putih tanahnya, ya secukupnya saja, ya. Ambil tanahnya secukupnya saja, tanahnya dibungkus sama kain putih, lalu lakukanlah sholat hajat 2 rakaat tengah malam. Sebelum Anda sholat hajat, Anda mandi keramas ataupun mandi junub terlebih dahulu. Jika sudah, barulah Anda menjalankan sholat sunnah hajat 2 rakaat. Sehabis sholat sunnah hajat 2 rakaat, kalian bertawasul. Bertawasul ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keempat sahabatnya. Kirim Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Dan untuk bertawasulnya ini 7 kali putaran. Tidak 1 kali putaran saja, tapi 7 kali putaran. Ya. Dan sehabis itu Anda ini
mewiridkan suatu doa. Yang pertama Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Terus yang kedua kita membaca surat Al-Ikhlas 7 kali, ya. Sehabis membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, kalian membaca Asmasir, ya, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'anullah, ya. Terus aja sampai benar-benar ada reaksi dari tanah tersebut, ya. Jadi kalau memang lokasi yang Anda ambil tanahnya tersebut memang di situ ada benda pusakanya, nanti tanah yang kalian wiridin ini biasanya akan mengeluarkan sebuah energi, ya. Dan untuk energi yang pertama kali muncul dari tanah tersebut, tanahnya menjadi agak panas ketika kita wiridin, ya. Jadi untuk bertawasulnya 7 kali putaran, ya. Tawasulnya ditujukan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keempat sahabatnya. Kiri Fatihah ditujukan kepada para malaikat, para wali, para syekh, diri kita, dan bapak ibu kita. Sehabis itu kita membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Jika sudah membaca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali, ya. Sehabis itu kita membaca Asmasir, ya. Ingat, tanah yang kalian ambil yang sudah kalian bungkus sama kain putih, taruh di hadapan Anda ketika Anda sedang mewirid, ya. Bacakan Asmasir, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'anullah. Terus saja, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Af'anullah. Nah, jika semuanya sudah agak cukup, ya, lalu sekiranya sudah cukup Anda mewiridnya, ya, lalu niatkan, ya Allah, atas lantaran doa ini hamba minta wasilah dan karomahnya dari ayatan ini, bertujuan untuk si tanah ini, jika tanah ini memang ada benda pusakanya, tolong wujudkan di hadapan saya. Tolong wujudkan di hadapan saya. Seperti itu. Untuk niatnya sebisa Anda, yang penting tujuannya untuk mewujudkan tanah tersebut kalau memang tanah tersebut itu mengandung ataupun ada energi. Seperti itu, ya pemirsa. Jadi tata caranya seperti itu, ya. Dan tata cara ini memang, ya, kalau kalian mau sambil berpuasa ya silahkan 3 hari. Tapi kalau kalian tidak berpuasa, cara ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut, ya, sampai benar-benar si tanah tersebut yang kalian ambil itu mengeluarkan sebuah benda, ya, kalau memang di tempat tersebut ada bendanya, ya. Jadi pemirsa, melakukan sebuah penarikan benda pusaka ini memang tidak gampang dan tidak semua orang bisa, ya, karena kita harus mempunyai kekuatan, power yang ada di dalam tubuh kita, yaitu tenaga dalam dan suatu doa yang fungsinya untuk menarik sebuah pusaka. Ada juga yang melalui doa kejawen yang ditirakatin ataupun dipuasain selama 40 hari, ya, seperti itu. Dan untuk menarik benda pusaka ini memang berat karena kita harus berhadapan sama Mbau Rekso ataupun penunggu dari benda pusaka tersebut. Jika bisa kita kalahkan, maka benda tersebut
bisa kita ambil. Jadi seperti itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa berguna, semoga bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.